karena Engkau sudah membimbing dan menyertai kami dalam hidup dan kehidupan kami, ya Bapa. Terima ya Bapa, Engkau sudah membimbing kami dalam perjalanan kami, dan Engkau tibakan kami di rumah yang kudus ini. Dan kami di sini, kami bisa berkumpul satu untuk mengangkat tugas pelayanan pada saat ini. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa buat Bapak Pendeta Amos, Pak Adungan, yang akan memimpin ibadah kami pada saat ini. Engkau akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, ya Bapa, agar Bapak Pendeta Amos boleh menguraikan firman-Mu, agar kami umat-Mu dapat menerima. Dan kami majelis yang hadir pada saat ini, ya Bapa, juga para lektor dan kantor, ya, petugas LCD, dan sound system, ya Bapa, organis, dan petugas yang sedang meliput kami pada saat ini, ya Bapa. Engkau yang memberkati kami, ya Bapa, agar ibadah kami pada saat ini boleh berjalan dengan lancar surga. Seturnya kehendak, ya Bapa. Bapa dalam surga, inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini Minggu 21 Juni 2020, mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Di masa pembatasan sosial berskala besar transisi ini, kita tetap beribadah secara daring atau online. Sebagai umat Kristiani, kita percaya bahwa hadirat Allah tidak dapat dibatasi ruang. Dimanapun kita berada untuk mengarahkan hati, menyembah Tuhan, dan mendengarkan sabdanya, di situ pula hadiratnya nyata. Demikian juga kita mohon kepada sekalian jemaat untuk tetap mendoakan, mungkin dalam beberapa minggu ke depan, setelah berakhirnya masa transisi ini, kita bisa beribadah di tempat ini, di ruang ibadah kita, sebagaimana biasanya, walaupun dengan protokol ataupun ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan pertolongan Tuhan, di tengah pandemi ini, Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat akan terus melayani seluruh anggota jemaat agar terus terpelihara di dalam pertumbuhan iman, karena dengan iman ini kita akan tetap taat pada perintah Tuhan dan setia menantikan penggenapan janji Allah. Selama ibadah daring ini, liturgi ibadah dan warta jemaat akan tetap diberikan soft copy melalui media WhatsApp, dan apabila jemaat memerlukan hard copy dapat diperoleh di gedung gereja. Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat membuka hati untuk menerima masukan dan saran dari jemaat meningkatkan pelayanan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak dan Ibu semua. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah bersama pada hari Minggu saat ini. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini adalah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami persekutuan yang indah saat ini, walaupun kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan sering menghantui kehidupan kita, serta membuat kita makin bergumul tentang arah dan tujuan, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dengan kerendahan hati, mari kita mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah saat ini dengan tema Jangan Kamu-Kamu.
Silakan. Mari kita bersama-sama bermazmur kepada Tuhan dengan mengucapkan Mazmur 86 bait pertama sampai 10 secara berbalasan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita. Sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doa, ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, Sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kita akan mendengarkan perintah mengasihi. Jemaat disilakan berdiri. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Baru ku
dalam perjalanan hidup kita setiap hari, sadar atau tidak, kita sering hilap, kita sering berbuat dan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita banyak kali jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu, pada hari yang dikuduskan Tuhan saat ini, mari kita dengan rendah hati bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita, sekaligus mendengarkan pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami tidak taat dan tidak setia kepadamu. Kami mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan serta pengharapan. Namun kami sering meragukan kuasa-Mu, sehingga masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu, Tuhan. Ampuni dan berhatilah kami, ya Roh Kudus. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin.
persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita puji Tuhan daripada dan Allahku. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Syukur
bersama-sama membaca dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian pembacaan firman. Yang pertama dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Ini adalah bahan utama perenungan kita bersama. Kemudian dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil menurut Matius pasal 10 ayat 34 sampai 42. Tapi sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber segala pengharapan kami, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu, mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sudah boleh kami nikmati dalam perjalanan hidup kami, khususnya sepanjang sepekan yang telah kami lewati. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhanlah, sehingga kami dimungkinkan lagi untuk menikmati persekutuan sebagai anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, dengan hati yang terbuka, kami merindukan firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itulah yang akan menjadi penuntun bagi kami, bagaimana kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Kami sungguh sangat terbatas di dalam memahami dan mengerti firman-Mu. Biarlah dengan tuntunan dan pertolongan Roh-Mu, kami semua dapat diberikan pemahaman dan pengertian yang baik, sehingga setiap firman-Mu yang telah dan yang akan kami baca, kami dapat pahami, kami dapat mengerti dengan baik, benar dan tepat. Berkati kami semua, terutama hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman. Lalu berfirmanlah ya Tuhan, kami semua bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Lembaga Alkitab memberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba-Mu perempuan itu beserta anaknya."
Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan hari pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekelebat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa.
satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Saya mengundang jemaat berdiri. Pembacaan kita yang ketiga dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Kurre sumana Tuhan.
Jangan kamu takut. Itu tema yang ditetapkan dan yang akan kita renungkan bersama seluruh warga Gereja Toraja sepanjang pekan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasa takut itu adalah perasaan yang hampir ada pada semua orang. Rasa takut itu adalah perasaan yang hampir hingga pada semua orang. Dan saya mempunyai keyakinan besar bahwa hampir semua orang, kecuali bayi atau anak yang baru lahir, pasti pernah dihinggapi oleh perasaan takut. Bahkan mungkin sering diikuti oleh perasaan takut dalam dirinya. Walau Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin perasaan takut itu wujud dan bentuknya tidak selalu sama dirasakan dan dialami oleh setiap orang. Tidak selalu sama dirasakan dan dialami oleh setiap pribadi. Tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa perasaan takut itu tetap ada dan terus ada dalam diri setiap orang. Ia tumbuh dan selalu ada seiring dengan pertumbuhan diri seseorang. Seiring pertumbuhan fisik kita, mental kita, dan spiritualitas kita. Pada waktu kita masih kanak-kanak, atau pada waktu kita masih kecil, perasaan takut itu sudah ada. Paling tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita takut berbuat salah. Kita takut berbuat salah karena kita takut nanti kita mendapat hukuman. Nanti kita mendapat ganjaran dari orang tua kita, dari papa dan mama kita. Dan karena itu kita terus berupaya untuk tidak berbuat salah. Tapi apakah dengan upaya yang kita lakukan akan menjamin kita untuk tidak lagi berbuat salah? Tentu tidak. Karena memang kita terbatas. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita sudah beranjak dewasa atau bertumbuh menjadi orang yang dewasa atau menjadi anak muda, rasa ketakutan kita pasti
kita tidak lagi memiliki perasaan takut berbuat salah, tetapi ketakutan kita berubah meningkat menjadi ketakutan yang sedang memikirkan masa depan kita. Kita takut bagaimana masa depan kita kelak. Kita takut bagaimana masa depan kita nanti. Saya takut nanti saya tidak bisa kuliah misalnya. Atau kalau toh nanti saya bisa kuliah, saya takut kalau saya tidak bisa atau tidak sanggup menyelesaikan kuliah saya. Saya takut kalau saya tidak bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Dan kalau kita mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, tetap saja akan muncul rasa takut. Kita takut jangan-jangan nanti setelah kita selesai kuliah, kita menjadi pengangguran. Kita takut apakah nanti setelah kita selesai kuliah kita bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Saya takut nanti saya tidak dapat jodoh. Jodoh yang ideal menurut saya. Kita terus diikuti oleh perasaan takut. Dan perasaan takut itu terus mendorong kita berupaya untuk keluar dari rasa takut itu. Kita berusaha mencari cara dan jalan keluar dari rasa takut itu dengan cara kita sendiri. Tetapi apakah dengan upaya kita bisa terhindar dari rasa takut itu? Tidak. Rasa takut akan terus ada dan terus mengikuti kita sampai tua. Rasa takut akan terus mengikuti kita sampai tua kita pun kita terus diikuti oleh rasa takut. Ketika kita sudah menjadi tua, atau ketika status kita berubah menjadi orang tua, kita pun masih terus diikuti oleh rasa takut. Karena kita masih terus memikirkan bagaimana nasib anak-anak kita di kemudian hari. Kita takut kalau masa depan anak-anak kita suram. Dan karena itu kita terus berjuang memperjuangkan masa depan anak-anak kita sekuat tenaga, semampu kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya?
Itu karena ada perasaan takut yang menghantui pikiran Sarah. Sarah takut kalau Hagar dan Ismail anaknya itu tetap ada tinggal bersama-sama dengan mereka. Bisa-bisa nanti Ismail jadi pewaris keturunan Abraham. Apalagi Ismail adalah anak pertama dari Abraham. Jadi Ismail punya hak kesulungan menurut tradisi yang berlaku pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Sarah di sini berusaha keras menyingkirkan Hagar dan Ismail, lalu menyuruh Abraham mengusir mereka. Itu karena Sarah diliputi oleh rasa ketakutan. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, justru Sarah yang menyuruh Abraham untuk menghampiri Hagar. Lalu kemudian ia mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Ismail. Mestinya Bapak Ibu saudara-saudara, Sarah harus siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi karena permintaannya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ketakutan Sarah di sini Bapak Ibu saudara-saudara, rupanya itu menghilangkan pikirannya dari apa yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka, kepada dia dan Abraham, bahwa anak yang akan disebut keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak dan bukan Ismail. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mesti di sini Sarah tidak perlu takut, karena sudah ada janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham, kepada Sarah, bahwa yang akan disebut keturunanmu itu adalah Ishak, bukan Ismail. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di sini Sarah harus membuang rasa takutnya itu, lalu kembali mengingat apa yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, bahwa yang akan disebut keturunan Abraham bukan Ismail, melainkan Ishak. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, perasaan takut itu akan menghantui setiap orang yang diliputi oleh rasa takut.
Perasaan takut akan terus menghantui kita. Kapanpun, dimanapun kita berada, dalam hal apapun, kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kalau kita mengabaikan janji-janji Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada perkataan Tuhan, dan itulah yang terjadi dan yang dirasakan oleh Sarah. Di sini Sarah seharusnya tidak perlu takut dan tidak perlu bersikap ceroboh dengan menyuruh Hagar dan Ismail pergi tanpa tahu mereka mau kemana, tanpa tahu kemana arah dan tujuan mereka. Karena Tuhan sudah mengatakan janjinya bahwa yang akan disebut keturunan Abraham adalah Ishak dan bukan Ismail. Saudara-saudara, perasaan takut itu kadang-kadang menutup mata iman seseorang. Kadang-kadang menutup mata kita sehingga kita tidak lagi sanggup melihat janji-janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita diingatkan untuk tidak memelihara perasaan takut. Kita diingatkan untuk tidak takut dalam menghadapi hal apapun juga. Tetapi kita diingatkan untuk terus berpegang pada janji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu Maha Adil, bahwa Tuhan itu Maha Kasih, sehingga dalam kondisi dan dalam keadaan yang sangat mengharukan dan dalam keadaan yang sangat menyedihkan yang dialami oleh Hagar bersama Ismail anaknya, Allah mendengar rintihan tangis Ismail, sehingga Allah mengutus malaikatnya untuk menghibur dan menguatkan Hagar agar dia jangan takut. Karena Allah berjanji untuk akan memberkati Ismail juga menjadi sebuah bangsa yang besar. Walaupun ia tidak disebut sebagai anak perjanjian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita hadapi dan jalani hidup kita setiap hari dengan tidak
memelihara rasa takut atau dengan tidak merasa takut, tetapi kita terus berpegang pada janji Tuhan bahwa Allah selalu ada berjalan bersama-sama dengan kita dalam situasi dan dalam keadaan apapun kita hadapi. Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita celaka. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh dan terkapar. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu berjalan bersama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kita takut. Jalani hidup ini apa adanya, dengan satu keyakinan bahwa jika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka siapakah yang akan melawan kita? Jika Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kita, maka kita tak perlu takut. Karena Tuhan berdiri, berjalan, menjadi pembela kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Hidupku ada dalam tangan.
menaikkan syafaat, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, saat ini kami menaikkan syukur kepadamu, mensyukuri firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Firman-Mu telah mengajak kami semua untuk tidak boleh takut dalam menjalani realitas kehidupan kami jika kami setia kepada Tuhan, jika kami terus mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam tuntunan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, sehingga membuat kami terus berada di dalam rasa takut dalam menjalani kehidupan kami setiap saat. Kami mohon kekuatan daripada-Mu, dan kami bersyukur saat ini firman-Mu telah melengkapi kami semua, bahwa ketika kami datang kepada Tuhan dan dengan setia percaya dan mempercayakan seantero hidup kami ke dalam kekuasaan Tuhan, maka tidak ada sesuatu apapun yang boleh kami takuti dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah memperlengkapi kami saat ini. Dan biarlah dengan kekuatan Roh-Mu, kami semua akan terus dituntun dan dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dalam terang firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu. Engkau tahu dan Engkau melihat seluruh seluk-beluk kehidupan kami setiap saat. Engkau melihat semua apapun yang terjadi dan yang kami alami dalam hidup kami setiap hari, baik suka maupun duka. Tidak ada satupun peristiwa kehidupan yang kami jalani yang luput dari pemandangan Tuhan. Dan karena itu semuanya kami terus percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami tetap teguh, kokoh untuk menjalani dengan terus bersandar kepada Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, apapun yang kami jalani pada saat-saat sekarang ini, secara khusus ya Tuhan, di saat-saat kami masih terus menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, kami sungguh sangat terbatas. Dan keterbatasan kami membawa kami terus di dalam perasaan takut. Tetapi kami bersyukur firman-Mu telah menguatkan kami, bahwa ketika kami mempercayakan seantero hidup kami ke dalam tangan-Mu, tidak ada yang perlu kami takuti. Dan karena itu ya Tuhan, apapun yang kami alami dan jalani saat ini,
termasuk ketika kami berada dalam kondisi dan keadaan di mana wabah virus corona masih terus menjadi bagian kehidupan yang menakutkan bagi kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk semua umat-Mu, khususnya jemaat-Mu, jemaat Keramat, untuk terus menjalani hidupnya dengan tidak merasa takut, tetapi terus mempercayakan seluruh keberadaan hidupnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga waktu-waktu dan kesempatan yang ada ini boleh kami jalani untuk melakukan aktivitas rutin kami setiap hari tanpa merasa takut, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di rumah perawatan karena dalam kondisi sakit, baik karena sakit yang disebabkan oleh wabah virus corona, maupun saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh karena penyakit-penyakit yang lain. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, Bapak Garin dan Bapak Patandu, yang saat ini telah dirawat di rumah sakit. Kami percaya kasih Tuhan tidak jauh dari mereka. Engkau mengasihi kedua orang tua kami. Dan kami bersyukur oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan, orang tua kami Bapak Garing sudah boleh keluar dari rumah sakit. Orang tua kami Bapak Petandung, kami terus doakan kiranya kasih Tuhan akan dialami melalui proses pemulihan dan penyembuhan. Saatnya nanti ia akan menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, jemaat Keramat, dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan setiap hari, baik di kantor, di perusahaan, dimanapun mereka bekerja, maupun dalam mengangkat tugas dan pelayanan setiap hari di dalam gereja, di jemaat-Mu, dimanapun, melalui tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan dan kemampuan kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita dalam terang kasih Tuhan. Bapa di sorga, mampukan kami semua untuk berbuat dan melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, sehingga dalam kondisi-kondisi di mana ketakutan menjadi bahagian hidup kami, kami tidak pernah takut untuk tidak melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, sebab Tuhan beserta dengan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua usaha-usaha, pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan berkati. Biarlah melalui semua usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Mu bagi kami semua, sehingga melaluinya kami dapat menyambung hidup yang Tuhan karuniakan. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Bukakan peluang dan kesempatan kerja bagi mereka semua, sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan saat ini.
Engkau adalah sumber segala pengharapan kami yang akan memberikan apapun yang kami butuhkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang dilakukan di dalam jemaat-Mu, baik pelayanan yang diangkat oleh majelis gereja maupun pelayanan yang diangkat oleh para pengurus OIG. Tuhan, mampukan kami semua hamba-hamba-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, semuanya dapat kami angkat karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, Tuhan tahu dan Tuhan melihat kondisi-kondisi yang terjadi karena akibat COVID-19 yang ada sekarang ini. Biarlah kami tetap diteguhkan dan dikuatkan untuk terus menjalani hidup kami dalam terang firman-Mu. Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan cintai, dimanapun mereka berada saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri, suami, istri, anak, cucu, yang mungkin saat ini sedang berjauhan dengan kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka semua. Biarlah kasih-Mu tetap dialami oleh mereka semua. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau tahu apapun yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Ada banyak gejolak-gejolak yang muncul karena kepentingan, karena keinginan. Tuhan, Engkaulah sumber kedamaian bagi kami. Biarlah Engkau memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi kami semua, sehingga semua pikiran-pikiran yang jahat yang akan mencoba-coba mengacaukan tatanan kehidupan bangsa dan bernegara kami akan jauh dari kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami, pemerintah, terutama Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan para menteri dan seluruh aparatur negara. Tuhan, berikan kemampuan, kekuatan, kuasa yang bersumber daripada-Mu, sehingga hamba-Mu akan terus kuat, kokoh, teguh untuk memimpin bangsa dan negara ini, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Kami berdoa untuk gereja-Mu dalam mengangkat tugas dan pelayanan setiap saat, secara khusus gereja Toraja, mulai dari aras sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua orang-orang yang Tuhan pakai, para pendeta, para penatua, syamasi atau diaken, dan seluruh pengurus-pengurus OIG, serta pekerja gereja, dari sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, memampukan mereka untuk memberikan diri mereka melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke depan. Biarlah kasih-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Ini syafaat kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam cobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Injil Matius pasal 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku
Saudara-saudara, pergilah. Jangan kamu takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup ibadah kita mengangkat satu pujian. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang